Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas media pembelajaran. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reski Awalia dengan NIM H052334, kelas PGSDE Universitas Sulawesi Barat. Nah, yang pertama kita bahas yaitu pengertian. Media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu tujuan media pembelajaran. Secara umum tujuan menggunakan media pembelajaran yaitu pertama mempermudah proses belajar, yang kedua meningkatkan kualitas hasil belajar, yang ketiga menyajikan informasi secara efektif, keempat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, dan yang kelima memperkaya pengalaman belajar. Selanjutnya pada bagian C yaitu jenis media pembelajaran. Secara dimensi, jenis media pembelajaran dibagi atas dua. Yang pertama, media dua dimensi. Media dua dimensi sering disebut media grafis. Media dua dimensi adalah media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Grafis sebagai media pengajaran dapat mengkombinasikan fakta-fakta gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara ungkapan atau grafik. Contohnya itu grafik dan diagram Bagan. Kemudian yang kedua, media tiga dimensi. Media tiga dimensi yaitu media yang mempunyai panjang, lebar, dan isi. Media tiga dimensi yang sering dipakai adalah model dan boneka. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya pada bagian D, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tanpa bantuan media, maka materi ajar menjadi sukar dicerna dan dipahami oleh setiap siswa. Hal ini akan semakin terasa apabila materi ajar tersebut abstrak dan rumit atau kompleks. Kemudian sebagai sumber belajar. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan siswa. Kemudian manfaat media pembelajaran bagi pembelajar yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar pembelajar, yang kedua memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar, yang ketiga memberikan struktur materi pelajaran, yang keempat memberikan inti informasi pelajaran, yang kelima merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis, dan yang keenam itu menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Kemudian bagian E, pengenalan beberapa media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu media visual. Contohnya gambar, video, tulisan, objek nyata, media proyeksi. Dan yang kedua itu media audio. Contohnya rekaman suara, musik, podcast, dan lain-lain. Yang ketiga itu media audiovisual. Kombinasi audio dan visual seperti video, film, multimedia, dan lain-lain. Kemudian yang keempat media elektronik. Contohnya komputer, tablet, smartphone, dan sebagainya. Kemudian ada pun contoh media pembelajaran yaitu ada guru sejarah yang menggunakan video dokumenter untuk menjelaskan peristiwa sejarah, guru IPA yang menggunakan model 3D, dan yang guru bahasa menggunakan game. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.